Baik teman-teman, kami dari kelompok 8, kelompok penanggap dari teman-teman kelompok penyaji dari kelompok 7. Kami kelompok berterima kasih atas setiap penjelasan dari kelompok penyaji, baik yang dituangkan dalam tulisan makalah kelompok ataupun yang disampaikan dalam penjelasan lisan melalui video dari teman-teman. Ada 2 poin tanggapan kami, yaitu poin yang pertama adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami, kelompok penanggap, kepada kelompok penyaji. Lalu poin yang kedua adalah kritik dan solusi dari kelompok kami, kelompok penanggap, kepada teman-teman kelompok penyaji. Baik teman-teman, kami akan menanggapi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman kelompok penyaji. Baik, pertanyaan nomor 1 yaitu berdasarkan paper kelompok menjelaskan bahwa terdapat 6 kategori dalam spiritualitas kewirausahaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika salah satu kategori tersebut tidak terlaksana, apakah dapat dikatakan spiritualitas kewirausahaan tidak dapat bekerja, dan dari ke-6 kategori tersebut, manakah kategori yang paling unggul? Baik teman-teman, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah spiritualitas dapat dijadikan sebagai sebuah patokan untuk seseorang bisa berlaku jujur pada saat mendirikan sebuah usaha? Dan bagaimana pandangan kelompok penyaji ketika ada seseorang yang ingin menjalankan sebuah bisnis atau usaha, akan tetapi mereka tidak memiliki spiritualitas kerja dalam dirinya? Bagaimana kelompok menilai hal tersebut? Pertanyaan nomor 3 yaitu, pada bagian isi teman-teman penyaji juga sudah baik dalam memaparkan hasil diskusi teman-teman. Namun ada beberapa kata yang menimbulkan pertanyaan bagi kelompok kami, yang dimana teman-teman penyaji mengatakan spiritualitas Kristen adalah cara hidup murid-murid Kristus. Maksud dari spiritualitas Kristen adalah cara hidup murid-murid Kristus itu seperti apa, dan apa kaitannya dengan topik pembahasan dari teman-teman penyaji? Pertanyaan selanjutnya, dalam paper teman-teman ada ditulis, spiritual dipahami sebagai sesuatu yang bisa untuk memberikan hubungan timbal balik yang lebih positif antara organisasi dengan anggotanya. Mungkin teman kelompok bisa menyebutkan seperti apa hubungan timbal balik yang positif tersebut. Dan apakah masih ada hubungan timbal balik yang negatif antara organisasi dengan anggotanya? Kalau masih ada, apa pandangan kelompok tentang hal tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika melihat pemasaran yang sering terjadi sekarang ini, biasanya lebih memikirkan keuntungan diri sendiri dan tidak memikirkan keuntungan atau kerugian dari orang lain. Yang berarti banyak orang dalam melakukan teknik pemasaran dengan tidak jujur, dan jika hal ini tetap dilanjutkan, maka perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan orang lain. Lalu, bagaimana pendapat atau pandangan teman-teman terkait dengan hal tersebut? Pertanyaan ke-6 yaitu, mungkin sebelum pandemi menyerang, banyak orang yang berhasil dalam membangun usaha. Tetapi setelah COVID-19 menyerang, banyak usaha-usaha yang mengalami kerugian. Bahkan ada yang sampai menutup toko mereka karena tidak ada pemasukan sama sekali. Serta saran atau solusi seperti apa yang harus diberikan kelompok dalam upaya mengatasi permasalahan atau persoalan yang terjadi. Kami kelompok penanggap juga memberikan tanggapan terkait paper teman-teman penyaji. Berdasarkan penjelasan yang teman-teman kelompok jelaskan mengenai spiritualitas, memang sudah cukup jelas dengan menekankan pentingnya spiritualitas di dalam dunia pasar. Pada masa sekarang, banyak para pengusaha yang tidak jujur dalam membuat suatu usaha. Terkadang mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa mereka memikirkan kepentingan orang lain. Dan sering juga terjadi ketidakjujuran dalam bekerja. Tentunya hal ini akan berdampak jauh terhadap usaha yang mereka dirikan tersebut. Karena ketika mereka tidak jujur dengan tidak memiliki spiritualitas itu, maka akan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap mereka. Dan melihat konteks yang sekarang, kami kelompok penanggap setuju dengan apa yang teman-teman kelompok sampaikan, bahwa sangat penting menanamkan nilai
spiritualitas tersebut dengan tujuan agar manusia nantinya dapat hidup dengan sejahtera dan hidup secara positif. Baiklah, sampai pada saat kita kritik dan solusi. Dalam video teman-teman, kami kelompok penanggap sedikit sulit memahami penjelasan dari teman-teman. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kendala seperti suara yang kurang jelas. Jadi untuk saran dari kami kelompok untuk nantinya menghasilkan video dan suara yang bagus dan penjelasan yang baik, maka sebaiknya kelompok penyaji menggunakan headset untuk mendapatkan suara yang lebih bagus. Dan mungkin saja pada saat teman-teman membuat video, jangan langsung meng-cut, karena kami kelompok penanggap melihat teman-teman kelompok penyaji ada meng-cut video begitu saja, dan hasil dari video tersebut jadi kurang baik, dari penjelasan menjadi terpotong-potong seperti itu. Sampai kita pada saat kesimpulan, berdasarkan pemahaman kami kelompok penanggap, kami menyimpulkan bahwa spiritualitas memang sangat penting dalam dunia pasar. Dengan adanya nilai spiritualitas dalam dunia pasar, maka besar kemungkinan kehidupan masyarakat akan semakin baik. Orang yang memiliki spiritualitas dalam membangun dan menjalankan sebuah usaha, maka dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri, melainkan mereka akan memikirkan kepentingan orang banyak. Nah, dengan demikian, adanya spiritualitas juga akan mengurangi penderitaan setiap orang. Seperti yang dijelaskan oleh Motorf dan Denton dalam paper teman-teman penyaji, spiritualitas dapat memberikan nilai timbal balik yang baik terhadap suatu organisasi dengan para anggota-anggotanya.